Asma Hairunisa NPM 19330135 dari kelompok 7. Halo, saya Anida Sirana, NPM 19330133, saya dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Vanessa Lapana dari kelompok 7. Saya Sevia Martina, NPM 19330132, saya dari kelompok 7. Halo, saya Lady Gita Artani Situmorang, NPM 19330134 dari kelompok 7. Di sini kita akan menjelaskan tentang cara perhitungan viskositas dengan sediaan suspensi kaulin. Untuk alat-alatnya, kita di sini menggunakan spindle dan piskometer Brockville tipe LV. Berikut merupakan prosedur kerja piskometer Brockville. Yang pertama, pastikan kabel power sudah terhubung, water pass harus berada di tengah, dan jarum penunjuk harus di angka 0. Siapkan sampel yang akan diukur viskositas dalam beker gelas 50-100 ml, tergantung viskositas dan ukuran spindle. Isikan sampel hampir mendekati penuh agar spindle yang dipakai untuk mengukur cairan seluruhnya masuk sampai batas spindle. Siapkan piskometer Brockville, pasang spindle sesuai dengan sampel yang akan digunakan berdasarkan tingkat kekentalannya. Taruh beker gelas yang telah berisi sampel di bawah spindle, lalu turunkan spindle sampai batas spindle. Hati-hati pada saat menurunkan spindle. Pengaman spindle tidak boleh sampai ke dasar atau sampai menyentuh wadah. Atur kecepatan atau speed atau RPM. Turunkan saklar on dan tunggu selama 30 detik sampai jarum penunjuk konstan. Tekan dan tahan tuas rem atau brake yang ada di belakang mesin untuk melihat hasil pembacaan pada skala meter sambil menaikkan saklar off. Berikan data ketentuan dari piskometer Brockville LV. Karena di sini kita menggunakan alat piskometer Brockville LV, maka data ketentuannya kita mengacu pada tabel ini. Berikut merupakan data yang diperoleh dari hasil praktikum, yang mana di sini kita menggunakan alat piskometer Brockville dengan menggunakan spindle 4. Kita berhasil mendapatkan RPM dan skalanya. Berikut merupakan cara perhitungan untuk viskositas sifat aliran pada suspensi kaulin. Pada hasil diperoleh skala baja sebagai berikut. Pada RPM 0,3 diperoleh 2, 0,6 diperoleh 5, 1,5 diperoleh 8, dan seterusnya. Setelah kita catat skala yang terbaca, maka sekarang kita mengisi tabel faktornya. Caranya adalah dengan kita lihat skala baca yang ada. Skala bacanya 2, maka karena di sini pada suspensi kaulin menggunakan spindle dengan nomor 4, maka kita lihat tabel ini yang mengatakan bahwa ini merupakan spindle. Karena kita menggunakan spindle 4, kita lihat tabel spindle 4. Pada RPM 0,3 ini RPM-nya, maka didapatkan hasil faktornya yaitu 20.000. Maka kita tulis di sini 20.000. Pada RPM 0,6 kita lihat lagi. 0,6 itu 10. Berarti kita tulis 10.000. Begitu seterusnya sampai ke RPM terakhir.
kita sudah mendapatkan data keseluruhan dari perhitungan faktornya. Sekarang kita mencari viskositas. Data viskositas yang mana cara perhitungannya yaitu seperti pada rumus faktor dikali skala yang terbaca pada viskositas Brockfield. Berarti tabel faktor kita kalikan dengan tabel skala baca. Maka hasil yang diperoleh adalah 2 kali 20.000 yaitu 40.000, 5 kali 10.000 maka 50.000, 8 kali 4.000 32.000. Kita isi terus sampai bawah dengan cara yang sama. Data syaratnya sudah terisi semua. Sekarang kita melakukan perhitungan yang terakhir yaitu sharing stress atau gaya. Caranya adalah seperti pada rumus viskositas dikali kecepatan geser, yang berarti data hasil viskositas yang telah kita hitung tadi dikalikan dengan kecepatan geser, ya ini syarat. Maka viskositas dikali syarat untuk mendapatkan hasil dari sharing stress atau gaya. Untuk data yang pertama berarti 40.000 kita kalikan dengan 0,0627, maka didapatkan hasil 2508. 50.000 dikali 0,1254, ya ini hasilnya 6270. Begitu seterusnya kita isi sampai ke bilangan yang terakhir. Berikut merupakan proses pembuatan grafik dari data yang telah kita hitung dan kita peroleh tadi. Baiklah, sekarang kita akan menggambar diagram dari data yang telah kita hitung tadi. Untuk faktor X-nya merupakan data dari share rate yang kita dapatkan, dan faktor Y merupakan data hasil dari sharing stress yang telah kita dapatkan. Maka diagramnya akan berbentuk seperti ini. Untuk aliran naiknya, lalu kemudian ke aliran turunnya, maka kan seperti ini, sehingga setelah digabungkan antara aliran naik dan aliran turun akan membentuk diagram seperti ini. Setelah melakukan hasil pengamatan dan melakukan perhitungan serta pembuatan grafik, maka dapat kita simpulkan bahwa sediaan suspensi kaulin merupakan sediaan non-Newton dengan tipe aliran pseudoplastis atau penipisan geser. Hal ini dapat dilihat dari bentuk grafik yang didapatkan, di mana viskositasnya menurun dengan semakin meningkatnya sharing stress. Hal tersebut sesuai dengan hasil teori yang menyatakan bahwa suspensi kaulin terutama ditandai oleh perilaku aliran pseudoplastik atau penipisan geser non-Newtonian dengan Bingham-Young stress, di mana viskositasnya menurun dengan meningkatnya sharing stress. Perubahan karakteristik rheologi dan stabilitas larutan suspensi kaulin disebabkan oleh perbedaan muatan permukaan partikel atau zeta potensial.
yang dipengaruhi oleh variasi dalam kristalisasi kaolin, konsentrasi elektrolit, dan nilai pH, yang mana secara umum yield stress dan tingkat pengendapan larutan suspensi kaolin menurun dengan meningkatnya pH dan zeta potensial. Dikutip dari Gupta et al. Tahun 2011. Sekian dan terima kasih dari kami.